Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di part 3 ini. Nah, di part 3 ini kita membahas tentang si Cloud Firestore. Kan sebelumnya kita ngebahas tentang autentikasi kan. Nah, sekarang kita ngebahas si Cloud Firestore. Nah, di sini kita buka dulu dokumentasinya. Nih, Firestore adalah basis data cloud NoSQL yang fleksibel dan scalable untuk menyimpan dan menyinkronkan data Firestore, menjaga data Anda tetap sinkron di seluruh aplikasi klien melalui pendengar waktu nyata, dan menawarkan dukungan offline sehingga kita dapat membangun aplikasi responsif yang berfungsi terlepas dari latensi jaringan atau konektivitas internet. Nah, di sini ikutin paduannya untuk menginstalisasi versi Firebase-nya ya. Oke, kita ini dulu. Nah, pertama-tama kita bikin foldernya lagi ya. Karena di sini kita akan bikin materi baru ya. Di sini kita Ctrl Shift P. Kita new project application. Nah, di sini kan aku mau buatnya di dalam Firebase ya. Atau bikin folder baru aja ya. Namanya itu, ini di semester 2. Kita bikin namanya itu, ya apa sih? Lupa. Firestore ya. Firestore. Nah, di sini kita main Firestore. Tunggu ini mendownload. Nah, kita coba lihat ya. Nih, ikuti. Di direktori utama proyek Flutter kita jalankan perintah berikut. Flutteran. Kita coba. Nah, di sini kita mau Flutter Puppet Cloud Firestore. Lagi ngedownload dulu ini. Salin. Karena kita mau ini ya, Chrome. Aku pause dulu ya. Ini dia tampilannya. Tuh, Flutter Demo Homepage. Loh, kok munculnya ini?
Oh iya deh, masih karena di sini belum nih tuh, karena di sini tuh kita belum. Berarti ini udah berhasil kita download ya. Oke. Hmm, makanya dia bakalan muncul kayak gini. Nah, terus lanjut ke penggunaan. Untuk mulai menggunakan paket Cloud Play Store dalam proyek kita bakalan impor paket tersebut di file project kita nih, ini bakalan muncul ini. Untuk membuat instant Play Store baru, panggil instant getter pada Firebase Firestore. Ini tata caranya. Coba di sini. Ini kan ada di bagian aku jelasin tadi di bagian terminal itu kan kita udah ngedownload nih. Nah, karena kita udah pakai versi yang baru, dia tuh otomatis gitu loh. Di sini udah ada Cloud Store sama si Firebase Core. Nah, di sini tuh udah langsung ada. Nah, di bagian ini nih, aku mau ngejelasin, ya tinggal kita salin aja ya. Ini. Nah, di sini aku mau ngejelasin. Jadi, di bagian nah, di bagian ini, ini tuh membuat struktur kelas. Nah, kita mempunyai struktur kelasnya itu si add user kan. Ini extend ke STL. Nah, di sini kita punya si propertinya kan, si final string, full name, gini-gini gitu. Nah, di sini tuh kita bisa ganti. Kan kita tadi tinggal salin aja kan ya. Di sini kita bisa ganti nama kita. Di sini juga bisa kita ganti, misalkan mau diganti jurusan. Salah. Jurusan. Ini kita ganti biar lebih aja.
Ya, nah di dalam ini apa kelas ini properti dan konstruktor, ini konstruktornya. Nah, ini kan berfungsi untuk menerima data ya dari luar, nih kayak gini. Nah, di dalam ini ada salah satu di kode ini tuh ada collection, referensi user, Firebase, Firestore, instant collect user. Nah, jadi ini tuh untuk membuat referensi si koleksi atau table bernama user. Nah, di database Firestore ini, uh, jadi tuh dia nanti bakalan otomatis masuk saat data pertama masuk, jadi bukan ini. Jadi fungsi add user yang ini tuh lebih ke logika kode. Nah, fungsinya ini tuh bersifat sinkron. Jadi kayak kita mengirim data nih ke internet. Jadi mengirim data dalam format JSON map ke Firestore. Nama file di database adalah kan full name. Datanya ini full name, jurusan sama AG. Gitu. Nah, ada 10. Jadi si 10 ini nih, jika pengiriman berhasil, sistem akan mencetak si user added. Nih. Jika terjadi error, misalnya kayak nggak ada internet atau apa, atau nggak nangkep gitu, sistemnya nggak nangkep ke ini, jadi nanti dia akan menangkap pesan error agar aplikasi tidak crash. Nih, error. Nah, di sini ada ya on preset edge user ini tuh menampilkan UI-nya. Jadi ada tombol diklik. Jadi fungsi add user ini di atas akan dijalankan. Udah. Nah, terus ada bagian di mana bahasa Indonesia lagi deh. Untuk membaca koleksi atau dokumen sekali saja, panggil metode read. Ini kan contoh untuk merujuk kepada koneksi user, koleksi dan dokumen. Collection. Cloud Firestore membantu membaca nilai dari sebuah koleksi atau dokumen. Ini bisa berupa pembaca satu kali atau disediakan melalui pembaruan waktu ketika data dalam sebuah query berubah. Nah, ini ada inian lagi, contoh lagi untuk di sini kita bisa kalian kita coba bikin file namanya get username. Untuk membaca koleksi atau dokumen koleksi, panggil metode read query get. Get username.
Nih, ini tuh merah karena kita belum nge-import ya guys. Nih, coba kalau kita ini. Hmm. Udah nggak merah. Nah, seperti biasa kita ada kelas namanya tuh get username. Nah, ini tuh deklarasi kelas get username extend ke STL. Jadi kan kegunaan STL itu kan widget ini tidak berubah tampilannya sendiri secara internal setelah dibuat. Nah, si dokumen ini, ini tuh alamat atau ID dari si data user yang ingin kita ambil dari database. Nah, baris yang ini collection ini override dari sini collection user yang tadi, yang ini tuh tadi ada di folder yang tadi. Jadi ini eh, ibaratnya tuh kayak tolong hubungkan ke table ke table bernama user di database Firestore kita. Nah, terus di sini kan ada bagian future builder. Nah, ini tuh ini tuh bagian untuk mengambil data dari internet. Jadi butuh waktu kita tuh ngesinkron. Jadi kita pakai future builder. Nah, di sini ada future user. Ini tuh perintah untuk pergi ke Firestore, cari dokumen dengan ID, dan ambil datanya. Oke, ini datanya nih. Nah, terus si buildernya ini, fungsi ini tuh untuk membangun tampilan berdasarkan status. Mengambil data berdasarkan status. Nah, ini kita pakai pengecekan status logika. Kita pakai if ya. Nah, jika ini error, nih, jika snapshot has error, walau si internetnya terputus atau ID salah, itu nanti munculnya bakalan error, something went wrong. Nah, di sini ada bagian snapshot ini. Nah, kalau misalkan jika data ini tidak ada, dia bakalan muncul si dokumen does not exist. Jika si ID ditemukan tapi isinya kosong atau dokumennya sudah dihapus. Jadi nanti dia tuh bakalan muncul dokumen does not exist. Nah, yang ini jika berhasil, dia tuh bakalan munculin nama yang ini nih. Jadi setelah data sampai, si kode mengubah data mentah menjadi map agar bisa dibaca lalu menampilkan nama depan ini nih. Pokoknya ini bakalan muncul kalau misalkan datanya berhasil. Kalau disuruh nunggu, dia bakalan nunggu loading. Jadi intinya tuh kode ini tuh uh, adalah cara aman untuk menampilkan data dari internet. Si kode ini tahu harus menunjukkan pesan error, kapan menunjukkan tulisan loading, kapan menunjukkan data aslinya. Gitu. Duplikan query dikembalikan dari query koleksi dan memungkinkan untuk memeriksa koleksi. Ini agak masih banyak ya, tapi. Nah, di sini
aku gak bisa running guys, karena aku gak bisa hubungin ke si Firebase-nya. Udah bikin projectnya juga, tapi nggak bisa, udah disambungin juga, udah nggak ini, tapi nggak bisa di running. Udah bingung, dan di sini bakalan aku jadiin PR ya guys. Aku bakal belajar lagi buat ininya. Nah, tapi di sini aku mau lanjut ke next part. Next part. Kita bakalan ke part 3. 3 udah ya sekarang. 4. Kayak cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.